Membahas lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Marsudi Syuhud. Selamat sore, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, hari ini jutaan umat muslim berkumpul di Arafah, dan bagi kita yang di Indonesia, apa saja keutamaan dan juga keistimewaan dari hari Arafah ini, Pak Kiai? Bahwa wukuf di Arafah itu adalah termasuk rukunnya haji. Maka jika tidak melaksanakan wukuf di Arafah atau rukunnya haji ini, maka hajinya termasuk tidak sah. Jadi orang yang melakukan ibadah haji itu harus menepati syarat wajibnya haji, satu. Nomor dua, menepati dan melaksanakan arkanul haji, rukun-rukun haji. Itu termasuk yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima halqu awit taksir atau tahallul, cukur rambut dan tertib. Selain kita harus melaksanakan rukun haji, juga harus melaksanakan wajibatul haji, wajib-wajibnya haji. Nah, wukuf di Arafah ini adalah pilar utama haji. Makanya disebut al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Maka seluruh jemaah haji detik ini berkumpul di Arafah, yang Arafah itu kira-kira luasnya sekitar 10 sampai 12 hektar lah cuma. Tapi orang berkumpul semua seluruh dunia, berjuta-juta orang untuk melakukan wukuf. Yang melakukan wukuf itu diawali dengan khutbah wukuf, yang setelah khutbah wukuf melakukan sholat jamak qashar antara zuhur dan asar. Setelah itu melakukan doa-doa ritual kebaikan, yang intinya dalam wukuf itu kita untuk mengintrospeksi diri, melihat diri sendiri. Tidak seperti biasanya rata-rata orang itu melihatnya ke orang lain, menduting-dutingnya ke orang lain, mengata-ngatainya ke orang lain. Nah, sekarang kita muhasabah, ngelihat diri kita masing-masing. Arafah itu artinya melihat diri kita ke belakang. Ke belakang itu ketika kita hidup ini, apa sih yang sudah kita perbuat yang baik-baik, dan sudah apa saja yang kita melakukan larangannya. Yang melakukan larangannya stop, yang melakukan kebaikan lanjutkan. Itu inti bagaimana kita introspeksi diri, melihat diri Arafah di padang Arafah, yang diawali tadi dari mulai zawal atau waktunya sholat duhur sampai fajar nanti pada tanggal 10 Dzulhijjah. Oke. Pak Kiai, kalau kita lihat di gambar yang saat ini sedang berlangsung di Arafah, ini apakah khutbah setelah wukuf, dan saat ini maksud kami khutbah wukuf yang kemudian dilanjutkan dengan sholat qashar dan juga jamak yang dilakukan oleh para jemaah haji, atau seperti apa? Ini bisa dijelaskan ibadah apa yang saat ini tengah berlangsung di Arafah, Pak Kiai? Ya, ini tadi saya mendengarkan juga di radio. Sekarang lagi melaksanakan khutbah wukuf. Tadi dipimpin khutbah wukufnya setelah dibuka oleh Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA, sebagai juga yang melaksanakan haji ini. Beliau menyampaikan sambutannya tadi sudah selesai,
Setelah sudah selesai sambutannya, beliau sekarang adalah lagi melaksanakan khutbah wukuf. Yang khutbah wukuf itu dilakukan oleh Khatib Am Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Khatib Am ini melaksanakan khutbah wukuf dulu. Setelah nanti melakukan khutbah wukuf selesai, baru sholat jamaah, sholat duhur dan asar jamaah. Baru setelah itu melakukan ritual doa-doa. Yang doa-doa itu adalah meliputi termasuk minta ampunan kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar kepada Allah intinya adalah meratapi, merenungi apa yang setelah kita berbuat selama hidup. Kalau umurnya sekarang 50 tahun, selama 50 tahun ngapain aja? Ya. Sudah berbuat baik apa belum? Punya legacy apa? Berbuat untuk orang baik, orang banyak itu apa saja? Dan ke depan itu berjanji untuk melakukan hal-hal yang baik-baik yang dibutuhkan orang banyak gitu. Oke. Artinya berarti wukuf puncak haji ini berarti berdiam diri yang memiliki makna untuk muhasabah dan introspeksi diri begitu ya, Pak Kiai. Ya. Pak Kiai, ini kan banyak umat muslim di Indonesia yang belum berkesempatan untuk berhaji begitu. Bagaimana MUI kemudian memaknai momentum wukuf di Arafah bagi umat Islam yang belum bisa berhaji secara fisik? Apa kemudian makna dan juga momentum apa yang harus dan bisa kita lakukan untuk juga bisa memaknai puncak haji meskipun tidak berada secara fisik di Arafah? Ya, memang yang harus diketahui, begitu banyaknya antrian sekarang di Indonesia, sudah ada daerah yang nyampe 40 tahun. Berarti begitu banyak umat Islam yang menginginkan haji. Wukuf di Arafah ini, kalau kita lihat di televisi, tadi mulai zawal, itu orang masuk ke tenda jika orang itu memang mempunyai, ada tendanya cukup. Jika tendanya tidak cukup, belum cukup, atau ada kerusakan apa, ya bisa di luar tenda. Yang penting masih di area Arafah. Itu bagi pelaksana jamaah haji. Nah, bagi kita yang sekarang itu tidak lagi melaksanakan haji, kita di negara kita masing-masing termasuk Indonesia mengambil hikmah haji ini. Coba bayangkan, mau presiden, mau gubernur, mau bupati, mau camat, mau tukang sepatu, sol sepatu, mau petani, mau siapa, di situ adalah disamakan. Derajat pangkat di dunia tidak dipakai di situ. Disamakan bajunya, sama semua, baju ihram, menghadapnya sama semua, berdoanya sama semua. Maka baik yang lagi haji atau yang lagi belum berangkat haji tahun ini, kita melihat seperti kita lagi melakukan haji itu. Kita melakukan hal-hal seperti yang kita wukuf, kita install ke dalam pikiran lawai kita install ke pikiran at-tahlili, pikiran yang sadar kita, kemudian kita download, kita installkan ke pikiran kita, dan setelah sudah di-download perilaku haji itu oleh kita, walaupun yang tidak berangkat haji, kemudian dilaksanakan dan dibawa pulang ke rumah, pulang ke negara kita. Lalu ketika kita lagi haji itu refleks untuk tidak melakukan larangan haji, bawa pulang ke rumah. Begitu pula kita yang sudah ada di negara kita,
Ya. Ketika kita tahu larangan haji tidak boleh, berarti kita larangan di negara kita pun jangan dilakukan. Baik. Itulah termasuk hikmah daripada kita ngambil hikmahnya haji, hikmahnya wukuf. Baik, dan Pak Kiai ini bisa dilihat di layar kaca yang saat ini sedang ditampilkan. Ini merupakan jemaah haji Indonesia yang telah melaksanakan atau sedang melaksanakan sholat zuhur berjamaah yang nanti juga akan dilanjutkan dengan sholat asar begitu ya Pak Kiai. Oke, dan tadi melanjutkan terkait dengan hikmah wukuf, di mana ini banyak sekali memang keutamaan dari wukuf ini sendiri. Dan menurut Anda ini bisa jelaskankah keistimewaan wukuf sendiri Pak Kiai? Ya, sangat istimewa. Karenanya, karena saking istimewanya, maka disebut Al-Hajju Arafah. Haji itu ya wukuf di Arafah. Yang intinya bahwa begini, Allah menciptakan waktu, ada 12 bulan, ada waktu yang paling istimewa. Allah menciptakan tempat, juga ada tempat yang paling istimewa. Allah menciptakan manusia atau makhluk itu juga ada makhluk yang paling istimewa. Ketika Allah menciptakan waktu yang paling istimewa dalam 12 bulan 1 tahun, itu ada arba'atul hurum termasuk bulan haji. Bulan haji waktu yang paling istimewa adalah wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah ketika kita wukuf di Arafah. Jadi ketika tempat yang paling istimewa sedunia adalah Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram ada tempat namanya Multazam, itu ya istimewa. Ada Masjidin Nabawi, ada tempat yang paling istimewa namanya Rodhoh. Nah, ada tempat wukuf namanya Arafah, ini wukuf, tempat wukuf Padang Arafah, ini tempat yang paling istimewa sedunia. Lalu kalau tempat istimewa sekampung itu di mana? Tempat istimewa sekampung itu masjidnya. Maka Rasulullah menyampaikan khairul biqa masajiduha wa syarruha aswaquha. Sebaik-baiknya tempat adalah masjidnya dan sejelek-jeleknya tempat adalah pasarnya. Maka ketika ada orang di pasar ngomongin mau bangun masjid, itu lebih baik daripada orang di masjid ngomongin dagangan di pasar. Nah, lalu itu kalau sedesa lah, kalau serumah, tempat yang paling istimewa di mana? Tempat sujud kita. Maka ketika kita bikin rumah, jangan sampai lupakan kita buat tempat sujud. Itu kalau tempat yang paling istimewa. Waktu 12 bulan ada yang paling istimewa namanya Arba'atul Hurum, termasuk bulan Dzulhijjah ini. Bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang termasuk paling istimewa, itu kalau 1 tahun. Nah, kalau dalam seminggu yang paling istimewa adalah hari Jumat. Kalau dalam sehari semalam 24 jam yang paling istimewa waktunya adalah sulusul lail. Begitu pula ketika Allah menciptakan makhluk yang paling istimewa adalah manusia. Manusia yang paling istimewa adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Rasulullah, para sahabatnya, para tabi'ihim, dan sampai ke ulama. Nah, sekarang orang yang jamaah haji ini lagi jadi orang istimewa pada waktu yang istimewa dan pada tempat yang istimewa. Oke. Ya, Pak Kiai, lantas apa saja kemudian amalan-amalan utama di hari Arafah hingga tasyrik nantinya Pak Kiai? Yang diamalkan di situ adalah satu, tentu mengingat zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah caranya macam-macam, dari mulai istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih,
istighfar ini adalah introspeksi melihat diri kita. Melihat diri kita kemarin selama 50 tahun hidup saya ngapain, salahnya apa saja, salah kepada Allah itu apa, salah kepada hukukul adam itu apa, salah kepada sesama manusia itu apa, salah kepada Tuhannya itu apa. Introspeksi, lihat, maka di situ disebut arafah. Arafah itu melihat, tahu, ingat diri sendiri. Jangan sampai besok ke depannya itu melakukan sesuatu hal-hal yang tidak tepat, tidak baik dan salah. Itu hikmah kita wukuf di Arafah. Yang pertama, melakukan istighfar. Nomor 2, membaca Al-Quran, membaca sholawat. Jika tidak mampu atau belum bisa, ya sudah, berdoa aja pakai bahasa apa saja yang mampu. Bisanya bahasa Sunda ya pakai bahasa Sunda, bisanya pakai bahasa Jawa ya pakai bahasa Jawa, bisanya pakai bahasa Melayu ya pakai bahasa Melayu. Ungkapkan di situ, tunjukkan bahwa diri kita itu makhluk yang lemah, makhluk yang diciptakan oleh Sang Khalik Allah, yang kita semua dalam kehidupan ini speknya semua dari Allah, bukan dari kita. Seperti manusia menciptakan mobil itu speknya dari manusia, dari yang menciptakan mobil itu. Begitu pula kita menghadap pada Allah, menghamba pada Allah, agar kita selalu ingat, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mudah-mudahan tolonglah kita ala dzikrika, untuk terus menerus zikir, ingat kepada Engkau ya Allah, wa syukrika, dan kita hendaknya terus menerus bersyukur kepada Engkau ya Allah, wa syukri, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan bagaimana kita baik dalam melakukan ibadah, baik itu ibadah mahdoh atau ibadah sosial. Baik, jadi intinya saat wukuf, hal yang utama dilakukan oleh jemaah haji Indonesia atau jemaah haji seluruh dunia itu tentunya adalah berdoa, istighfar, dan juga berintrospeksi, karena wukuf ini menjadi puncak spiritual untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak Kiai. Dan terima kasih Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Marsudi Syuhud sudah bergabung bersama kami dengan Berita Satu Sore. Dan selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.